Saat ini kami berada di Kota Ketapang dan kami akan mengikuti rangkaian peresmian Balai Kepatihan Jagapati Laman 9 Domong 10 Kerajaan Hulu Ai. Peresmian ini memiliki rangkaian adat yang akan kami suguhkan kepada pemirsa TVRI Kalimantan Barat. Untuk itu langsung saja kita mengikuti rangkaian peresmian ini, yaitu ritual adat menaiki Rumah Agung Jurong Tinggi berikut ini. Orang kaya tepek hujan di mangkok telur dendang. Adir kata ini hadu ramen kasaruga pasenya tak coba. Tekatu. Raja kuning. Nah, Oyen Pate, Maju Hitam Pate. Ini Panglima, dan seterusnya. Penyiap di Kalimantan, bahasa kesenian, timbang tentang Raja Teluk. Dalam penyambutan tamu agung di depan pintu gerbang Balai Kepatihan, dilanjutkan dengan membuka pintu sebagai tanda penerimaan secara adat pesaguan. Kemudian dilanjutkan dengan tradisi penjamuan tamu agung sesuai adat Simpang 2 Kabupaten Ketapang. Baiklah, terima kasihlah. Nah, Kutomaro itu sendiri sesungguhnya suatu benteng pertahanan yang merupakan suatu benteng pertahanan bagi masyarakat adat setempat untuk menghindari dari berbagai musuh dan sebagainya ya. Termasuk juga benteng pertahanan dari segala bara dan malapetaka dan penyakit. Nah, begitu juga ketika ada tetamu temuai yang akan hadir, mereka harus melalui Kutomaro atau halang rintang dimaksud. Maka biasanya apabila tamu atau temuai atau para siapapun yang akan hadir, yang akan datang baik diundang maupun mereka datang sendiri, itu harus melalui rintangan tersebut dan ritual adat Kutomaro. Dan mereka akan diberikan kesempatan untuk duduk di Mendopo Agung Pesiban Luar. Mendopo Agung Pesiban Luar semacam tempat yang memang dipersediakan untuk mereka, di mana pada saat itu akan sampaikan berbagai pertanyaan, maksud dan tujuan kehadiran mereka. Sepanjang maksud dan tujuan kehadiran mereka, sekalipun mereka akan menyampaikan tujuan baik sepertinya, tapi dilihat oleh masyarakat adat bahwa tujuannya tidak baik, maka secara langsung juga mereka di situ langsung dihadang. Nah, tetapi ketika mereka tujuan baik dan apalagi diundang, maka mereka harus melewati dan membuka pintu yang di situ juga sudah dipersiapkan peralatan-peralatan yang untuk menghalau apabila yang hadir musuh dan sebagainya, seperti disediakan lembing, tembakan dan sebagainya. Itu sebenarnya tujuan untuk menghalau saja apabila yang masuk tidak punya keinginan baik, tidak hati yang tulus ya. Lalu ketika mereka betul-betul dengan tujuan baik mulia yang ingin bergabung dengan masyarakat adat setempat untuk menyampaikan beberapa hal terkait juga mereka ingin bekerja sama dalam berbagai hal adat budaya, misalkan mensejahtera masyarakat di masyarakat setempat, mereka diterima dengan baik. Penerimaan dengan baik salah satu bentuknya mereka diserahi dengan pinang sirih dan bahkan diberikan minuman tuak kehormatan. Tuak kehormatan ini ada 3 kategori, yaitu tuak kehormatan dari gelas runtitingang, kemudian mangkuk telur rendah, kemudian
melalui di dalam tanduk Gajah Minosyong Tambun Biarai. Itu semua kehormatan yang diberikan kepada tamu-tamu temuai atau raja-raja yang akan datang kepada kita, di mana mereka hadir kepada kita untuk membawa sebuah kedamaian, sebuah kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Maka mereka juga patut kita hargai dan kita hormati. Usai melewati rangkaian penyambutan tamu agung yang datang, kemudian dikenakan labong subang, pakaian khas Dayak Simpang II. Kemudian diarak masuk panggung utama, diiringi alat musik Senggayung Jelai, dan nanti dilanjutkan dengan tarian beganja dari Jelai Sekayo, Kendawangan Seakaran, sebelum ritual pendirian Ponti atau Panta. Ini adalah penyambutan kami untuk raja. Ini dalam masa kita merupakan suatu kenikmatan bagi kami mencicipi hasil bumi kami. Selamat datang Bapak Kis, selamat datang Yang Mulia Raja beserta rombongan memasuki Pantai Senggayung. Saya lagi hadirin dimohon berdiri. Tolong diberi space. Boleh, sini boleh.
Laju perahu laju. Laju perahu laju. Setelah selesai penyambutan, kemudian dilakukan ritual pendirian Ponti atau Pantak Padagi yang menghadirkan seluruh para tokoh adat. Masing-masing perwakilan ini kemudian membacakan doa dan mantra, kemudian mendirikan pantak di depan Balai Kepatihan Jagapati Laman 9 Domong 10, Kerajaan Hulu Ai, Kota Ketapang. Selanjutnya kami mohon Domong adat atau pemangku keramat Tanah Monang Batu Berani. Selanjutnya Domong atau pemangku keramat Tani. Dan memang kepada seluruh masyarakat, para tokoh adat, para temanggung adat, para demung adat dan ketua dan adat se-Kabupaten Ketapang dimohonkan untuk membawa tanah sekepal air sebuluh ya dari wilayah masing-masing, dari tempat keramat masing-masing di daerah untuk disatukan, dan tujuannya adalah untuk penyatuan berbagai persoalan masyarakat adat yang disatukan di sini, sehingga sini di tempat menjadi tempat musyawarah dan mufakat, dan kebersatuan itu akan muncul pada akhirnya. Dan tujuannya adalah tanah maupun air itu adalah salah satu bentuk kesepakatan bersama dan bentuk untuk menopang kebersamaan dan keberagaman yang ada kita bersama di Kabupaten Ketapang, dan dibuktikan dengan didirikannya sebagai sebuah pantak atau tugu ini untuk sebagai tugu atau pantak pemersatu Dayak Kabupaten Ketapang, khususnya masyarakat Dayak umum seluruhnya Sekalimantan, bahkan dimanapun ada yang dikemas dan hadir di dalam Kepatihan Jagapati Laman 9 Domong 10 Kabupaten Ketapang, Kerajaan Hulu Air Kabupaten Ketapang. Saya kira itu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Matahari naik, muntik, mata bongkar, langit lancar, mata nyala, langit adalah riwaka, adalah petai nom. Yunam menomo kata rumah pasar jurung tinggi yang tadi kasih dalam suka nomo apa suki kaki hulu raja minta mancerniu dagang untung jual menang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Bukan panggil sembarang, panggil bukan sapa, sembarang sapa. Akun siapa? Ratu putih, raden kuning, git melang turun besi tribun suratu minar ratu sota. Akunnya apa kata Samiang sang data pucuk data baba pucuk mongkuk data baba nengada. Dua tapi mengalami mobil 4 sangkar alam 8 mata angin 7 guru. Akunnya apa? Keramat daulat sinyang lata tungkarat bosir koling jambat mangka. Akunnya apa kata dua tak beling tanam. Ujang kumpang darah-darah batu beranak botong singa pating. Aku nang ngomong panjir pada korak kami nyatung tanah kapal. Air jembur tanah kapal menjadi sebuah bukit, air jembur jadi sekarang sungai. Kami nyatukan ngabungkan suruh dari wilayah Kerajaan Hulu Ai Laman 9 Domong 10. Akhirnya hidup nyaman semua dari langit batang tinggi diri sakit tidak mati lapar minyak tidak raga. Akhirnya bersatu padu bekerja sama agar bapak agar bersaudara. Mohon kehadiran untuk Mangku Ketapang. Sebelum pengangkatan pantak ini, Mangku Ketapang untuk membuka kawan-kawan. Kita nama pak kami talino bari barakat untung tuh rejeki ke tempat nian. Ini aku minta pagari, minta dindingi. Ini aku minta kekuatan ke kita yang begelar adat, kita yang menjaga melindungi kami, yang minta jaga malah minta sandarkan. Ini aku minta tenaga, minta kekuatan ke anggota aku mengangkat pantak ini. Aku minta kita memberikan
minta kita semuanya kita yang berlarat asa 2 talu 4 5 6 7 1 talu 5 6 7. Yuk, sip. Yuk, lepas. Ayo. Sip, lepas. Ayo. Sip. Mulai. Putar, putar, putar. Ayo angkat. Yuk, tangkap. Pastikan tangkap, tangkap. Tangkap betul-betul, tangkap betul-betul. Jangan ada yang main-main. Putar. Putar, putar. Putar, putar dulu, putar dulu, putar dulu, putar. Tahan dulu, oke. Letakkan pelan-pelan tangan. Asal. Angkat 2 talu 4 5 6 7. Angkat, tarik, tarik, tarik. Angkat asal. Ayo angkat, angkat, terus, 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 terus. Posisinya. Ambil tangga, ambil tangga. Selesai rangkaian ritual pendirian Panta di Balai Kepatihan Jagapati ini, kemudian akan dilanjutkan dengan acara begendang, menari, dan beigal. Perlu kami informasikan juga bahwa sehari sebelumnya telah dilaksanakan ritual dan buang sial ke Sungai Pawan. Selain itu, dilaksanakan pula acara adat Puncak Timang Tanduk Sengiang Holang. Untuk mengetahui makna dari ritual pada hari pertama dan hari kedua, kita ikuti penjelasan berikut ini. Hei, nyawa pekodonan. Ini rumah kami, ini rumah kami. Ini dah rumah kami. Ini ala kami, ini ala kami, ala kami. Ini rumah kami, ini orang masarku. Ini orang apa ni? Orang apa? Orang mana? Orang apa? Ini dah, ini rumah kami. Dan pada hari yang pertama jelas dilaksanakan ritual adat untuk menyucikan tempat, membuang segala sial dan sebagainya. Maka pada hari yang pertama oleh Kerajaan Hulu Air dilaksanakan adat buang sial. Adat buang sial juga bermakna dan bertujuan untuk agar acaranya dapat terlaksana dengan baik, dan ketika akan ada terjadi berbagai malapetaka sesungguhnya sudah dibersihkan. Itu tujuan pertama, buang sial. Lalu dilanjutkan dengan acara ritual-ritual adat yang berikutnya adalah ada yang dalam bentuk seremoni, ada juga yang bentuk betul-betul dilaksanakan
ritual adat tujuannya adalah bertujuan untuk kebaikan dan agar pelaksanaan ini dapat berjalan dengan baik dan sampai diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan. Dan sehingga tidak menimbulkan berbagai persoalan, berbagai masalah. Tidak menutup dengan acara sebesar ini biasa saja, dengan dilalui kita harus minum adat dan sebagainya. Ada juga yang terjadi persoalan-persoalan. Tetapi dengan adanya dilalui dengan berbagai ritual adat itu diharapkan untuk itu semua tidak dapat terjadi dan diharapkan semuanya berjalan aman dan baik. Oh, jangan terlalu banyak piring. Setelah diminum, kandungnya boleh dilempar. 1, 2, 3, 4. Minum tuang si jalo, minum tuang gabung. Jadi mangkok besar itu boleh dibagi ke bagian belakang. Pemirsa, peresmian Balai Kepatihan Jagapati halaman 9 Domong 10 akan dilaksanakan pada hari ketiga besok. Jadi sementara kita akan break terlebih dahulu dan kita akan melanjutkan besok hari pada acara puncak peresmian ini. Acara hari ini memang luar biasa. Kita sangat bangga bahwa hari ini adalah momen yang bersejarah sebagai kebangkitan Dayak Kabupaten Ketapang. Jadi intinya bahwa inilah saat yang tepat Dayak akan bangkit dan bersatu kembali. Kita kompak bersatu, saya kira sulit. Pening juga Pak Bupati kalau ada konflik-konflik antar etnis, konflik-konflik antar suku agama. Pada pagi hari ini kami kembali ke Balai Kepatihan Jagapati untuk melanjutkan acara peresmian yang telah dihadiri oleh jajaran Forkopimda serta lintas etnis dan agama di Kota Ketapang ini. Acara ini juga dirangkai dengan beberapa atraksi budaya dan seni yang merupakan identitas dari masyarakat Indonesia dari Kota Ketapang. Selanjutnya kita akan mengikuti jalannya seremoni peresmian Balai Kepatihan Jagapati halaman 9 Domong 10 Kerajaan Hulu Aik di Kota Ketapang ini. Baik, jika undang pula Bapak dan Lana, Pak Bupati tadi kena ya, baik luar biasa. Dan hasilnya 1, 2, 3. Yang kena siapa tadi? Bapak Kapolres. Baik luar biasa. Nah, ini sebagai tempat pemersatu bagi masyarakat Dayak dalam mengembangkan dirinya dari segala bidang agar masyarakat Dayak ini tetap mengingat bagaimana tradisi zaman dulu para leluhur itu berupaya agar masyarakat Dayak ini membangun dirinya bersinergi satu dengan yang lain, dengan alam, dengan Tuhan Sang Penciptanya. Maka tradisi peresmian menaiki rumah baru seperti ini yang dilaksanakan secara lengkap. Yang lebih istimewa lagi, kita mengundang juga tamu-tamu kehormatan dari Kalimantan Tengah, dari Provinsi Kalbar juga, dari Kabupaten Sanggau, Sekadau, Bengkayang, dan Landak ya. Jadi mereka semua turut hadir dalam acara ini. Untuk peresmian Balai Kepatihan ini adalah simbol untuk menyatukan seluruh bangsa Dayak. Nah, untuk itu kita mengadopsi dan menampilkan seluruh adat budaya yang ada di Kalimantan Barat, khususnya di Ketapang. Dan kita kolaborasikan untuk mengisi acara agar lebih terasa makna dari acara ini, yaitu menyatukan seluruh Dayak di Kalimantan Barat, khususnya di Ketapang. Harapan saya, niat saya, sumpah saya
tekad saya agar orang Dayak itu berdaulat. Berdaulat pertama, berdaulat secara budaya. Artinya kita masih menjaga, kita masih mengembangkan, kita masih melestarikan, kita masih menegakkan, menjunjung tinggi adat jalan zaman titi, adat budaya dan tradisi yang diwariskan oleh para leluhur kita bangsa Dayak. Yang kedua, kita harus bisa berdaulat secara ekonomi. Berdaulat secara ekonomi artinya kita mampu bersaing, kita mampu sejajar dengan suku-suku bangsa lain dalam setiap aspek kehidupan. Tidak hanya di bidang pemerintahan, tidak hanya di bidang budaya, tidak hanya di bidang politik, tetapi juga di bidang ekonomi dan lain sebagainya. Orang Dayak harus maju, orang Dayak harus berkembang, orang Dayak harus sejajar dan bisa menikmati seluruh kekayaan alam yang diciptakan, dilimpahkan oleh Dwata Primbang Alam Bumi, Tuhan Yang Maha Kuasa yang menciptakan alam semesta ini. Artinya kita juga bisa mewujudkan cita-cita kita untuk menjadi tuan di tanah sendiri. Tidak hanya menjadi penonton, tetapi sekali lagi kita bisa menjadi tuan di tanah sendiri. Yang ketiga, berdaulat secara politik. Berdaulat secara politik artinya kita juga bisa menjadi pemimpin di tanah kita sendiri. Saya kira itu rangkuman dari semangat perjuangan Pati Jagapati untuk kedaulatan bangsa Dayak. Berdaulat secara budaya, berdaulat secara ekonomi, berdaulat secara politik. Demikianlah pemirsa, setelah melewati rangkaian atraksi seni dan seremoni peresmian, usai sudah acara peresmian Balai Kepatihan Jagapati Halaman 9 Domong 10 Kerajaan Hulu Ai ini. Sedikit kami kutip dari semua pernyataan dari tokoh adat dan tokoh lintas etnis maupun jajaran Forkopimda, bahwa keberadaan Balai Kepatihan Jagapati ini menjadi momen sangat bersejarah kepada Kerajaan Hulu Ai dalam eksistensinya untuk selalu memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di seluruh wilayah adat Kerajaan Hulu Ai. Diharapkan pula bahwa Balai Kepatihan dapat menjadi wadah pemersatu dan pelestari budaya dan tradisi yang ada di Kota Ketapang ini. Pemirsa, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Saya Murinda Sari, sampai jumpa.